Iya, puji nama Tuhan. Salam semuanya saudara. Haleluya, luar biasa ya. Saya sangat bersuka cita dan saya sangat bahagia bisa bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Dan bersama-sama juga kita akan mendengarkan isi hati Tuhan kepada kita semua. Yang siap diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, semuanya mari kita siapkan tanah hati kita yang terbaik ya. Firman Tuhan mengatakan benih itu, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin saudara. Ya. Dan mari kita merespon kebenaran firman Tuhan dalam durasi 45 menit ya saudara. Puji Tuhan. Langsung saja saya memberikan tema firman Tuhan kepada kita semua, yaitu ketika keadaan yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Sekali lagi saudara. Ketika keadaan yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Mungkin saudara pernah mengalaminya bukan? Saya juga. Ya. Kalau kita mau jujur, oh iya, kadang kita menginginkan A misalnya gitu ya. Tapi yang terjadi bukan A. Saudara, kira-kira apakah ada manusia mulai sejak lahir, anak-anak ya, dewasa, orang tua sampai habis gitu ya, kembali kepada tanah dan kembali kepada Tuhan. Jadi apapun keadaan yang dialami dari lahir, anak-anak, dewasa, tua, selaras, semuanya sempurna seperti yang dia inginkan. Pasti jawabannya tidak ada saudara. Ya. Tidak ada. Semua kita mengalami kondisi-kondisi di mana keadaan itu tidak kita harapkan, tetapi terjadi dalam kehidupan kita. Benar ya saudara? Ya. Saudara, mungkin juga pernah saudara menemukan orang-orang begini. Mungkin suami atau istri atau anak atau tetangga gitu ya, atau teman-temannya mengatakan begini, aku bersyukur memiliki keluarga yang bermasalah. Ada saudara. Atau berkata lagi, keuntungan besar bagiku dilahirkan dalam keadaan cacat. Dia beruntung, dia bilang, wes happy gitu ya, saya senang, saya lahir dalam keadaan cacat gitu ya. Cacat secara fisik ya saudara. Atau lagi dia berkata begini, aku bersyukur memiliki suami istri yang jahat. Dia bersyukur saudara. Dan yang terakhir, mungkin saudara pernah menemukan yang demikian. Aku senang melihat bencana alam yang terjadi di akhir-akhir ini. Karena seru gitu ya. Saudara, saya rasa kita tidak menemukannya bukan? Setuju ya? Karena ini semua kita tidak menginginkannya. Tetapi yang terjadi itu kondisi yang kita alami ya. Akhir-akhir ini ada begitu banyak bencana di mana-mana ya saudara. Dan itu yang terjadi. Bagaimana menyikapi dengan baik setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita gitu. Firman Tuhan mengatakan semua kita yang hidup di dunia ini sama-sama mengeluh. Seperti perempuan yang sedang bersalin saudara. Itu kehidupan kekristenan kita. Artinya apa? Seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini ya, termasuk saya dan saudara, mengalami yang namanya masalah. Tetapi yang membedakannya adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Ada orang menyikapinya saudara enggak baik, enggak sesuai firman. Ada juga orang yang meresponnya sesuai firman. Jadi berbeda-beda karakter manusia ya. Ini yang menarik. Saudara, kita tahu ketika kita merespon keadaan yang tidak kita harapkan, tidak baik. Dan itu berisiko kepada diri kita sendiri. Yang membuat kita tidak semakin bangkit, tidak semakin next level. Malahan kita semakin terpuruk. Dan ini menjadi kesempatan bagi iblis saudara.
cara-cara kita menyikapi setiap keadaan yang tidak kita inginkan tetapi terjadi dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan bilang, ayo kamu tetap setia. Iblis bilang, kelamaan itu. Udah kau lari sana gitu ya. Cari orang hebat, cari orang gini ini segala macam. Oh saudara, banyak suara gitu ya. Nah, kita seringkali lebih cepat peka dengan suara siapa? Si jahat, saudara. Daripada firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu, ya, setiap doa pagi. Artinya adalah sikap kita menentukan kehidupan kita. Amin, saudara. Ketika kita menyikapi keadaan sesuai firman, maka firman Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari buka Alkitab saudara, tape suci saudara juga bisa. Kita bacakan bersama-sama saudara. Ini kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara kita menyikapi setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ayat yang kedua sama-sama yuk. 1, 2, 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat yang ketiga saudara. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat yang kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat yang keenam, setelah ia meludah ke tanah dan mengadu ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat yang ketujuh, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, yang pertama adalah menyadari bahwa Allah selalu memperhatikan kehidupan kita. Sama-sama kita bacakan yuk, 1, 2, 3. Menyadari bahwa Allah selalu memperhatikan hidup kita. Kalau kita melihat tadi Yohanes pasal yang ke-9 ini saudara, berbicara bagaimana kehidupan seorang buta sejak lahir. Di ayat yang pertama, waktu itu Yesus sedang lewat. Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ia melihat saudara. Sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan. Kita tahu kondisinya waktu itu Yesus itu saudara diusir oleh orang-orang Farisi, orang-orang tokoh agama pada saat itu ketika bersoal tanya jawab kepada Yesus di pasal yang ke-8. Karena mereka mengusir Yesus di sinagog gitu ya saudara. Dan Yesus pergi. Menariknya Yesus ini mengarah ke pinggir kota. Dan di pinggir kota biasanya itu banyak orang-orang yang miskin saudara. Termasuk orang buta ini sejak lahirnya. Dan waktu itu Yesus sedang lewat. Artinya Yesus lewat itu sasarannya bukan ketemu orang buta ini. Dia lewat ya saudara. Dia lewat dan dia memberikan perhatian penuh kepada orang buta ini. Dalam bahasa asli mengatakan begini, horau memiliki makna yang luar biasa. Bukan sekedar melihat, tetapi dia memandang dengan penuh perhatian. Dan terlibat mengalami, merasakan apa yang dirasakan oleh orang buta itu. Perhatian Tuhan kepada manusia begitu luar biasa gitu ya.
Dan ini kalimat sikap yang Yesus ambil di sini adalah tindakan yang aktif, saudara. Bukan pasif. Artinya suatu tindakan yang benar-benar dari hati, memiliki empati, ikut terlibat apa yang dirasakan oleh orang buta itu. Aku gak pernah mengalami sih gimana sih perasaannya jadi orang buta gitu ya. Dan orang-orang buta pasti kalau kita pikir-pikir sedih ya melihatnya. Mereka gak bisa lihat cahaya, saudara. Ya, bahkan mereka gak lihat wajah mereka itu seperti apa gitu ya. Mungkin ketika Yesus melihat dia juga gak tahu siapa yang melihat dia. Dan Tuhan memberikan perhatian penuh kepada dia. Saudara, melihat menggunakan bentuk auris. Auris itu tindakan yang dilakukan sekali, berlaku untuk selama-lamanya. Kalau kita bandingkan di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus dari kutu hukum Taurat. Ini menebus juga menggunakan auris. Artinya sikap Yesus begitu luar biasa memperhatikan orang buta itu. Menarik, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 12 mengatakan begini. Saya membacakan untuk kita semua. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, selaras dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memperhatikan kehidupan setiap orang, termasuk orang buta, termasuk saya dan saudara. Tapi saudara, yang menjadi pertanyaannya begini, kita kadangkala tidak menyadari kalau ada yang selalu memperhatikan kita. Di tempat pekerjaan, ya, di gereja, di luar sana, Allah selalu memperhatikan kehidupan kita. Makanya Yohanes pasal 14 ayat 18 mengatakan begini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tidak meninggalkan kamu, berbicara bagaimana Allah itu Immanuel. Ketika dia pergi terangkat ke surga ya, dia memberikan apa? Roh Kudusnya kepada kita. Ini luar biasa, Allah menjamin kehidupan kita. Saudara, orang percaya ialah objek kasih Allah. Oleh karenanya mustahil Allah tidak memperhatikan hidup kita. Kita aja yang kadangkala tidak menyadari, akhirnya tidak berserah padanya. Saudara, misalnya begini, kalau seorang anak itu membutuhkan biaya dan dia tahu papanya banyak duit gitu ya. Dia pulang dari sekolah, gurunya minta biaya sekian juta misalnya. Ketika dia pulang, karena dia tahu papanya punya harta gitu ya. Kira-kira waktu sekolah meminta biaya itu ke anak itu, dia khawatir atau tidak? Pastinya tidak ya saudara. Karena apa? Dia sudah tahu kalau bapaknya yang bertanggung jawab atas hidupnya. Seharusnya pribadi kita dengan Tuhan juga demikian. Kita harus menyadari bahwa Allah selalu memperhatikan hidup kita. Allah tidak pernah absen di dalam hidup kita, saudara. Dan kalau kita menyadarinya, maka apapun kondisi yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun kondisi menyakitkan, kita tetap mengatakan, Tuhan, aku tetap pegang firman-Mu akan terjadi di dalam kehidupanku. Amin, saudara. Karena kita menyadari ada Bapa yang selalu memantau kita, melihat kita. Namanya kita manusia, kadang tidak sadar, saudara. Seringkali di dalam pikiran kita, hari ini Tuhan absen dulu. Kalau aku ke gereja Tuhan hadir. Kalau aku ke toko ini Tuhan gak hadir gitu ya. Kalau aku keluar
gereja ini Tuhan nggak hadir. Enggak saudara. Allah selalu bersama dengan kita. Kita harus menyadarinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya saya simpulkan tadi bahwa objek kasih Allah adalah kita. Dia memiliki sasaran saudara. Kita diciptakan oleh Allah itu karena Dia mau mengasihi kita. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah tetap kasih saudara. Siapa yang Allah kasihi? Kan ada Tritunggal ya saudara. Ada Yesus, ada Roh Kudus. Ya, mereka ini sifat Allah adalah kasih. Hanya luar biasa saudara. Pernah saudara mengasihi? Pernah. Apalagi ini banyak berkeluarga gitu ya. Saudara berkeluarga itu saya percaya karena mengasihi gitu ya. Dan ketika saudara mengasihi, saudara akan melakukan segala sesuatu kepada orang yang dikasihi dengan berapi-api gitu ya. Ya, dengan berkobar-kobar, dengan semangat. Ya, karena cinta mula-mula gitu ya. Artinya adalah ada objek kasih dan begitu juga Allah di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita menjauh, kita bilang jangan dulu Tuhan. Tuhan bilang ayo datang kepada aku. Kita bilang aduh jangan dulu, kita jauh. Tuhan panggil lagi, Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mengabaikannya. Padahal Allah lakukan itu saudara, karena Allah mengasihi saya dan saudara. Kita harus menyadari itu. Dengan begitu kita terus berserah kepada Dia. Ini yang harus kita lakukan ya di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan. Bahkan pemerintahan kita mengatakan 2023 ya, apa? Gelap dan sulit. Itu pemimpin negara saudara. Tetapi kalau kita menyadari kalau ternyata Allah itu selalu bersama dengan kita, itu lebih dari cukup. Harusnya kita tetap teguh. Oh iya, Allah berjalan bersama dengan saya. Oh, masalahku belum selesai, tidak apa-apa. Yang penting Allah ada bersamaku. Sekelilingku tidak mendukung aku, tidak apa-apa. Yang penting Allah itu ada di dalam kehidupan aku. Dan ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak di antara kita di sini yang tiap hari apakah benar kita konsisten menyadari bahwa Allah selalu mengasihi kita. Allah selalu bersama dengan kita. Allah selalu merasakan apa yang kita rasakan. Allah selalu ikut terlibat di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bacakan yuk. 1, 2, 3. Allah rindu rancangannya terjadi dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal 9 saudara, ayat 2 sampai ayat yang ketiga demikian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Ayat yang ketiga saudara. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, orang buta ini dia tidak bisa melihat orang yang menghakiminya gitu ya. Tetapi itu yang dia alami. Apakah orang buta mengharapkan, kamu hakimi aku? Kan enggak saudara. Dia lo enggak tahu apa-apa. Tetapi murid Yesus bisa mengatakan begini, Rabi, siapa yang berbuat dosa sehingga dia sampai buta sejak lahir? Itu dia sendiri atau orang tuanya? Dihakimi dia saudara. Orang buta ini ya, udah jatuh orang bilang ketimba tangga ya saudara. Kasihan saudara, sudah luka terus ditambah garam, makin perih ya saudara. Saudara, dalam terjemahan baru kan dikatakan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lebih menarik lagi di dalam bahasa asli berkata, harus ditampilkan karya-karya Tuhan di dalam dirinya.
Makanya Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Karena memang tidak ada orang benar, saudara. Makanya Yesus datang. Ini menarik. Artinya adalah Allah rindu di dalam kehidupan orang buta yang sejak lahir itu. Pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dirinya. Dan para murid salah paham dengan hal ini. Karena memang konsep Yahudi, saudara. Konsep mereka berkata begini. Biasanya segala sesuatu, kalau saya misalnya, saya ini celaka misalnya. Celaka dalam arti jatuh dari tangga. Terus jatuh dari tangga. Oh iya, itu kamu karena berdosa kepada Tuhan. Dan ini konsep Yahudi yang sangat kental. Mereka mengatakan kepada Yesus, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya, saudara? Ini dipengaruhi dengan konsep ajaran Yudaisme yang sudah tertanam di dalam pikiran mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai 30. Ternyata di sana jelas dikatakan bahwa rancangan Allah itu sungguh luar biasa. Kita dipilih, saudara, untuk diselamatkan. Ini menarik. Makanya Yesus mengatakan tadi, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Dan orang buta mengalami kasih Allah itu. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus. Itu rancangan Allah di dalam hidup kita. Yang ketiga, menikmati relasi dengan Allah. Makanya dikatakan gereja, eklesia, dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dalam arti bersekutu dengan Allah. Apalagi Allah membenarkan kita. Allah membenarkan kita sehingga kita malam ini bisa datang kepada Tuhan. Dikhususkan, dipilih untuk kita melayani Dia. Yang terakhir, Allah akan memuliakan kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab gitu ya, banyak kalimat-kalimat kita hidup untuk memuliakan Allah. Tetapi di dalam Roma, di sana dikatakan kita juga akan dimuliakan. Kenapa? Karena itu rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Artinya adalah ketika saya dan saudara hidup, ya, hidup seturut dengan kehendak Allah, ya, Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Karena itu rancangan Allah di dalam hidup kita. Demikian juga kondisi, mungkin saudara mengalami masalah ekonomi, ya, masalah keluarga. Tetapi satu hal yang firman Tuhan katakan kepada kita malam ini adalah itu terjadi supaya, ya, rancangan Allah, pekerjaan Allah dinyatakan di dalamnya. Saudara, kalau saya boleh bersaksi gitu ya, sebentar saja. Keluarga saya hancur berantakan. Tetapi ketika saya mengenal Yesus, ya, saya baru menyadari, oh iya, bukan suatu kebetulan itu terjadi. Ternyata lewat masalah itu saya bisa mengenal Allah. Saya bisa menyampaikan firman bagi kita semua. Luar biasa. Makanya ada begitu banyak kesaksian gitu ya. Kayak Pastor Rendra kemarin, Pastor Vicky juga waktu kesaksian di pelayanan doa malam di Surabaya. Wah, luar biasa, saudara. Jadi kondisi-kondisi tertentu Tuhan izinkan untuk kita mengalami pekerjaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Kalau begitu, kita tidak usah kecewa, kita tidak usah menyerah, depresi dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang penting yang kita lakukan adalah apa, saudara? Imani bahwa Allah rindu rancangannya terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ada tindakan, makanya Yohanes pasal 4 ayat ke-14 ayat ke-12 saya membacakan untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi
kepada Bapa. Saudara, agar rancangan Tuhan dikerjakan dalam hidup kita, syaratnya hanya satu, tidak ada yang lain, saudara. Agar rancangan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita, hanya satu syarat, mengasihi Allah. Karena kita adalah objek, sasaran kasih Allah itu. Kalau kita merespon kasih Allah itu, maka segala sesuatu yang Allah kehendaki, kita akan melakukannya dengan sukacita. Karena apa? Kita mengasihi Allah. Saya membacakan sekali lagi di dalam Roma 8 ayat ke-28, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi, yang mengasihi Dia. Dia siapa? Yesus, saudara. Dia siapa? Allah. Dan ketika saya dan saudara mau merespon rancangan Allah itu dengan hidup seturut dengan kehendak Allah, maka rancangan Allah itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang memang harus kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada janji bersyarat yang memang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi kalau saudara mau next level di hadapan Tuhan, mau menjadi orang luar biasa, sederhana, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka ketika saudara ibadah, itu karena mengasihi Tuhan. Ketika saudara melayani, itu karena mengasihi Tuhan. Rancangan Allah seharusnya menjadi tujuan hidup orang percaya, bukan yang lain. Sebab kita diciptakan dan diselamatkan untuk hidup dalam rancangan Allah. Yang mau hidup dalam rancangan Allah, boleh lambaikan tanganmu. Amin, saudara. Saya juga mau. Tetapi syaratnya apa tadi? Hanya satu, mengasihi Allah. Amin, saudara. Saya sekolah teologi ya, saudara. Saya itu khawatir mengenai biaya. Tetapi ketika saya fokus rancangan Tuhan. Oh iya, rancangan Tuhan kan panggil saya untuk melayani Dia. Saya fokus di sini, saudara. Oh iya, Tuhan kan panggil saya untuk diselamatkan, untuk jadi berkat bagi orang lain. Ini yang menjadi fokus saya. Akhirnya kekhawatiran itu, ketakutan itu mengenai biaya, ada masalah, ya, tidak mempan lagi, saudara. Tidak ngefek ke diri saya karena fokus saya ini. Fokus saya dalam rancangan Allah. Mari kita fokus di dalam rancangan Allah. Kita diciptakan, diselamatkan untuk menjadi berkat dimanapun kehidupan kita berada. Fokus kita itu. Ini yang menjadi goal kita. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, sekali lagi saya mengatakan, kita melakukannya untuk Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Ini yang terakhir, saudara. Allah rindu kita mengenalnya. Tidak hanya pembuat mujizat, tetapi pemilik hidup kita. Kita buka di Yohanes 9 tadi, saudara. Di sana kita bisa, saya sudah menyimpulkan di PowerPoint saya. Orang buta setelah disembuhkan, saudara, dia hanya mengenal Yesus sebagai seorang nabi, utusan Allah. Yang kedua, dia hanya mengenal Yesus seorang pembuat mujizat. Karena dia yang dulunya matanya tidak bisa melihat, dia tidak bisa melihat terang. Tetapi ketika Yesus meludah ke tangan dan mengoleskan ke matanya, saudara, dia langsung melihat. Dan dia mengatakan, oh ya, dia itu pembuat mujizat. Yang terakhir, dia mengenal Yesus sebagai pribadi yang datang dari Allah. Saudara, ternyata ketika rancangan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang tidak senang, saudara. Nah, kebetulan Yesus melakukan mujizat itu pada hari Sabat. Nah, bagi orang Farisi itu sesuatu yang sakral, nggak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Dan mereka mengatakan, ini Yesus ini dia pasti orang berdosa. Kenapa dia melanggar hukum Musa? Yesus mau menyatakan firman yang luar biasa kepada orang-orang Farisi pada saat itu.
Yang Yesus ajarkan kepada mereka adalah maunya Tuhan itu loh, bukan fokus kepada ritual-ritual keagamaan tanpa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Ini loh orang buta ini membutuhkan kasih Allah, membutuhkan kemurahan Allah, mujizat dari Tuhan. Makanya Yesus menyatakan mujizatnya pada saat itu. Saudara, ini orang buta inilah bisa 2 kali dipanggil sama orang Farisi. Mereka mengadili ini orang buta. Sampai dia mengatakan begini, yang aku kenal dia ini seorang nabi. Dia mengatakan kepada orang Farisi seperti itu. Dipanggil yang kedua kali lagi. Yang saya tahu dia menyembuhkan saya, membelikan mata saya. Dan orang Farisi bilang tidak, dia ini melanggar hukum Musa. Dia ini pasti orang berdosa. Dan ini pinter juga orang buta loh saudara. Dia bisa mengatakan begini, mana mungkin orang berdosa ya bisa melakukan mujizat seperti itu. Kenapa engkau sampai 2 kali memanggil aku? Jangan-jangan engkau mau menjadi muridnya. Dan mereka tidak terima orang Farisi ini saudara. Mereka mengejek orang buta ini. Mereka mengatakan tidak, kami pengikut Musa. Udah, kamu memang berdosa sejak lahir. Luar biasa juga mereka ini. Saudara, ini yang orang buta alami setelah dia sembuh. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Yesus tidak mau orang buta itu mengenal dia hanya sebagai nabi. Yesus tidak mau orang buta itu mengenal dia hanya sebagai pembuat mujizat. Yesus tidak mau orang buta itu mengenal dia hanya sebagai pribadi yang datang dari Allah. Tetapi lebih dari situ saudara. Ini luar biasa. Yohanes 9 ayat 35. Demikian saudara, saya membacakan untuk kita semua. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar orang Farisi saudara. Karena mereka tadi berargumen, dia mau mengajar orang Farisi. Luar biasa ya. Karena dia bertemu Tuhan, dia mau mendengarkan firman, dia jadi orang hebat saudara. Luar biasa. Kemudian dia bertemu dengan orang buta itu. Yesus bertemu dengan orang buta. Yesus mengatakan begini, percayakah engkau kepada anak manusia? Maksudnya itu kepada Mesias saudara. Jawabnya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepada dia. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ayat yang ke-38, ini poinnya. Ini yang Yesus mau di dalam kehidupan orang buta itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Luar biasa. Ketika rancangan Tuhan itu ya, kalau Tuhan nyatakan gak nanggung-nanggung saudara. Ya. Tuhan itu gak mau kita hanya mengenal, oh ya Yesus itu pembuat mujizat. Ya aku kenal, hanya sebatas itu. Tetapi Allah mau kita itu menyadari bahwa dia pemilik hidup kita. Yang harus kita sembah, yang harus kita tinggikan, yang harus kita andalkan di segala aspek kehidupan kita. Dan ini yang dilakukan oleh orang buta itu. Sebelumnya dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, pertemuan kedua, ini finalnya saudara. Makanya orang-orang yang bertemu dengan Tuhan ya, secara pribadi hidupnya pasti diubahkan. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hidupnya pasti luar biasa. Daniel 7 dan Mazmur 2 di sana dikatakan bahwa anak manusia itu akan diberikan kuasa dan tahta, dan barang siapa tidak sujud menyembah dia akan dijadikan tumpuan kakinya. Saudara, ketika orang buta itu baru tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, orang itu menyembah Yesus dan menyebut Yesus Tuhan. Yesus menerima penyembahan itu. Itu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, pemilik kehidupan kita. Dan Yesus menerima penyembahan itu. Sama aja Tuhan mengatakan, ya aku Allahmu, aku pemilik hidupmu, aku yang menciptakan engkau. Makanya kalau kita bandingkan dalam Matius ya, waktunya sudah habis. Masuk ke kesimpulan saja saudara. Ini kesimpulan saya terakhir. Sama-sama kita bacakan yuk. 1, 2, 3. Allah seringkali melakukan kemustahilan
sebagai sarana agar seseorang percaya bahwa pemilik hidupnya adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan.